Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-temannya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat sore teman-teman. Ini ada 3 kelas ya. PKP angkatan 2022, angkatan 2021, dan teman-teman dari SIK. Ya, sebelumnya perkenalkan nama Bapak. Saya sambil share screen dulu. Oke, ini teman-teman perkenalkan. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, suara saya terdengar jelas ya, berarti. Recordnya juga sudah ini ya, sudah berjalan. Oke, ini saya salah share screen nih. Nah, ini. Oke, eh, oke, ini kita pertemuan kelima. Saya melanjutkan, ada 3 dosen pengampu. Satu Pak Madrudi, yang kedua saya Ahmad Satibi ya, yang ketiga nanti Pak Daniel. Kita bergiliran 3 orang dosen pengampu untuk eh, Talent Scouting Academy yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo ya. Oke, untuk Kementerian Kominfo ini. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini kita pertemuan kelima. Pertemuan kelima terkait dengan keamanan cyber untuk UMKM. Nah, sebelum ke situ, saya mau perkenalan dulu. Ini ya, eh, oke. Nama saya Mas Tibi. Oke, saya bergelar MPD ya. Saya DNA UPI. S1 dan S2 saya di UPI, di UPI Bandung. Nah, saat ini saya bekerja di UPI Kampus Serang. UPI Kampus Serang sebagai seorang dosen di Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Jabatan saya adalah asisten ahli. Nah, saya pengajar di bidang kuasional atau lebih kepada mata kuliah pembentukan guru profesional lah ya. Nah, pengalaman bekerja saya pernah bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Bandung. Saya juga pernah menjadi seorang asesor di ini ya, di BLK Bandung. Pernah menjadi juga instruktur di BRSPD, Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas. Nah, kalau sekarang namanya PRSPD ya. PRSPD itu masih sama terkait disabilitas. Selanjutnya saya juga pernah menjadi seorang guru di SMKN 8 Bandung, bidang kompetensinya teknologi dan rekayasa. Oke, baik. Eh, nah, yang di penyandang disabilitas ini spesialisasinya ketika dulu adalah untuk membuka wirausaha. Oke, cukup mungkin ya perkenalan dari saya. Baik teman-teman, ini sambil nunggu banyak yang join. Oke, sebelum dimulai saya akan
kasih link absensinya dulu ya pada teman-teman. Nanti berkala mungkin sambil nunggu teman-teman lain yang masuk. Oke, sebentar. Saya kirim dulu link ininya. Sementara ini sudah ada sekitar 30 lebih. Mungkin ada satu device eh, beberapa orang ya. Sebentar. Saya kirim dulu absensinya. Oke, ini silahkan diisi teman-teman presensinya. Bentuknya live ya. Oke, dikira cukup untuk perkenalannya. Mungkin di sela-sela nanti teman-teman jika ada yang bertanya atau eh, ingin menanyakan terkait materi di sela-sela ini boleh raise hand. Nanti saya berikan teman-teman kesempatan untuk bertanya. Kontrak belajarnya per pertemuan kita 2 jam ya. Berarti tadi kita mulai jam 3:30 sambil ngabuburit di luar mata kuliah. Ini sampai 5:30 ya, 5:30 5:30. Oke. Jika nanti teman-teman sudah banyak, nanti saya minta keaktifan, bukan keaktifan, atau diskusi lah nanti sedikit terkait keamanan cyber. Oke, baik teman-teman, ini akan saya bahas di pertemuan kelima adalah keamanan cyber untuk UMKM. Nah, ini materinya dari Kominfo juga, saya bertugas menyampaikan saja. Oke, sudah terlihat ya ininya apa? PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, suara saya juga sudah terdengar jelas ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke, ketentuan pelatihan untuk keamanan cyber ini diharapkan mahasiswa yang sudah terdaftar di platform Miko Mentor sebagai mentor ya teman-teman di kelas TSA. Jadi teman-teman masih ada PR untuk mengikuti beberapa sesi ke depan. Dengan saya 4 sesi, nanti dengan Pak Daniel 4 sesi, jadi ada 8 sesi lagi yang perlu diikuti. Ada 2 jam ya, mungkin banyak lah nanti jamnya ke depan 2 jam jadi banyak ya. Nah, peserta harus mengikuti seluruh sesi. Jadi setelah kemarin 4 sesi dengan Pak Madudi, dilanjutkan dengan saya. Pak Materian memberikan paparan melalui presentasi membuka ruang diskusi dalam sesi workshop. Jadi setelah pemaparan atau pada saat pemaparan, nanti kita buka ruang diskusi terkait dengan keamanan cyber yang materi yang akan dibahas pada sesi kali ini. Selanjutnya peserta dapat mengajukan pertanyaan di akhir sesi. Nah, saya tambahkan jika di sela-sela sesi ada yang kurang mengerti atau kurang paham atau ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Nah, lalu peserta diminta untuk menyiapkan alat tulis. Nah, silahkan, ini karena sesinya kelasnya online, teman-teman bisa menyiapkan masing-masing ya untuk kelengkapan administrasi untuk menulisnya. Oke, agenda pertemuan. Nah, agenda pertemuan kita lebih dari sekedar kata sederhana. Atau jadi kata sandi ini ya. Kata sandi itu lebih dari sekedar kata yang sederhana atau mencegah phishing dan malware, lalu
pengadaan dan pemulihan atau pemberdayaan dengan toolkit GCA. Oke, kita mulai. Eh, yang pertama adalah lebih dari sekedar kata sandi sederhana. Mungkin saat ini teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan eh, kata sandi begitu ya. Nah, tapi kata sandi ini banyak yang menggunakannya kata sandinya yang sederhana. Misalkan ya kata sandi yang umum lah, yang lumrah ya. Jadi ketika nanti di searching di apa namanya di Google gitu, kata umum kata sandi pasti munculnya kata-kata yang lumrah begitu. Biasanya muncul kata-kata bismillah ataupun tanggal lahir ataupun ya kata-kata yang lumrah lah ataupun nama teman-teman, tanggal pernikahan, nama anak ya kalau yang sudah punya anak nama istri, nama pacar mungkin yang punya pacar, yaitu nama-nama yang atau password-password yang lumrah dan tidak berkombinasi. Ya, tidak berkombinasi ini ya nama passwordnya flat gitu, huruf atau huruf kecil semuanya, huruf besar semuanya begitu. Nah, lebih dari kata sandi sederhana, harusnya seperti apa sih itu kata sandinya yang layak dijadikan password password sandi itu? Karena kita ketahui password atau sandi di gadget kita eh, ini sekarang tuh apalagi sudah eh, satu email untuk beberapa ini ya, untuk beberapa eh, platform atau untuk beberapa aplikasi begitu. Nah, itu jika ketahuan email dan sandinya itu saya rasa akan sangat membahayakan, atau misalkan dalam satu email itu kan banyak informasi penting ya. Informasi yang ngelink email itu ngelink ke WhatsApp atau misalkan atau ngelink ke media sosial, IG, ke Facebook, Twitter, email pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kata sandinya dibuatnya yang sederhana, mudah dibobol orang gitu ya. Apalagi kata sandinya di email itu ngelink juga ke mobile banking biasanya. Nah, kalau ngelink ke mobile banking itu lebih lebih mudah ketika orang lain akan meretas email kita gitu. Nah, makanya kalau dari teman-teman ini saat ini yang masih kata sandinya biasa-biasa saja, saran saya ganti kata sandi dengan yang lebih sulit gitu. Yang lebih sulit itu seperti apa? Nah, seperti misalkan namanya ini misalkan Sabrina, nah misalkan S-nya besar, A-nya kecil, B-nya huruf B besar, R-nya pakai 7 misalkan, I-nya 1, N dan A itu mungkin sangat sulit itu untuk diretas begitu. Ataupun misalkan ganti kata yang lain, misalkan Sabrina senangnya apa atau misalkan punya clue apa misalkan ya yang kira-kiranya eh, passwordnya sulit diretas. Jadi mengkombinasikan huruf, angka dan lain sebagainya. Nah biasanya zaman-zamanan saya SMP, SMA itu alay-alay ya. Nah itu password email, password atau sampai nama Facebook alay-alay itu atau sampai namanya alay sampai ke passwordnya pun alay. Nah tapi itu yang tidak memudahkan untuk diretas begitu. Jadi lebih dari sekedar kata sandi sederhana itu begitu. Nah, dan jangan dikasih tahu kepada siapapun begitu ya, pada siapapun walaupun itu orang, oh ini karena teman kita, karena teman sebangku, karena bestie kita, karena teman segeng begitu ya. Ini dikasih tahu apanya? Passwordnya begitu. Itu jangan sampai ataupun titip untuk membukakan gitu satu kali dua kali. Nah, ya bisa jadi transaksinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini kata sandi atau password ya.
Tadi sudah saya jelaskan lebih banyak, itu bisa berupa huruf, angka, dan lain sebagainya. Nah, adalah kata sandi password itu apa sih? Ini lebih dari kata sandi karakter yang menjadi kunci pembuka, ya, kunci karakter yang menjadi identitas atau kunci pembuka pada pintu data Anda. Ya, data Anda kan luar biasa gitu. Salah satu, ya, luar biasa penting lah gitu untuk siapapun. Salah satu metode umum yang digunakan penjahat cyber untuk mendapatkan salah satu metode masuk ke akun atau jaringan dan informasi Anda dengan membobol kata sandi Anda. Jadi setelah dibobol oleh penjahat cyber, ya, nah itu eh, nanti dapat itu ininya apa? Dapat dibobol data-datanya. Nah, menggunakan kata sandi yang lama, nah, ataupun juga rajin untuk mengganti kata sandi biasanya, ya, untuk mengganti per beberapa ini sekali coba diganti. Nah, biasanya juga sekarang suka ada pemberitahuan, ya, kalau sudah ngelink ke handphone, misalkan ketika kita buka email di platform yang lain, nah, atau kita misalkan emailnya ngelink ke handphone, atau kita buka emailnya di atau emailnya di laptop yang lain, itu pasti ada konfirmasi itu ke ini kita. Nah, itu juga sebagai tindakan protektif, ya, ataupun orang lain yang mencoba buka gitu, nah, emailnya kita harus dilingkan juga ke apa namanya, eh, gadget kita gitu, gawai kita apa. Nah, salah satu metode yang digunakan yaitu membobol akses lewat akun kita menggunakan kata sandi yang sama lebih dari satu akun. Nah, akan membuat peretas secara efektif dalam akses setelah mereka mendapatkan akses ke salah satu akun. Nah, ponsel dan laptop murah pun bisa digunakan untuk membobol kata sandi. Jadi sekarang sudah canggih-canggih, ya. Bisa dengan laptop ataupun dengan apapun sudah bisa digunakan untuk membobol kata sandi. Itu mau dari media sosial, email, dan lain sebagainya yang menggunakan kata sandi. Makanya ketika SSO, nah kita kan pakai SSO juga, ya, single sign-on. Itu kan satu akun satu sandi untuk semua akses untuk pembelajaran mungkin, ya. Nah, usahakan ketika ada akun lain, di akun lain nama ininya jangan sama gitu. Misalkan akun email yang A dengan akun email atau yang B untuk kepentingan transaksional, yaitu diusahakan berbeda gitu. Biar apa? Biar pelaksanaan pembobolan ketika yang akan membobol akun kita, amit-amit, ya, itu tidak akan berjalan mudah begitu. Harus sampai berapa kali dia mencoba gitu untuk bisa membobol akun kita. Oke, sambil berjalan ini sudah bertambah, ya, ininya saya coba kirim ulang lagi untuk daftar hadirnya, sambil nanti di pertengahan saya mengecek berapa orang yang sudah mengisi daftar hadir. Oke, ini ada data dari 13 miliar data password warganet sedunia, ya, yang sempat bocor di berbagai situs penelitian keamanan cyber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto menemukan fakta unik sekaligus mencemaskan. Sebanyak ini berapa nih? 18.1.727 password adalah kata bismillah. Nah, nanti dicoba-coba yang masih pakai kata bismillah nih. Coba dicek nih. Ada banyak kata sandinya sampai sekian ribu orang nih. Lalu sebanyak 76.000, ini 18.000, ya, 181.000, ini 76.000 sekian sandinya dengan kata rahasia. Nah,
Coba nanti kita cek ya, dari teman-teman masih ada yang seperti itu ya, kalau masih ada coba diganti. Nah, berasumsi dua kata ini menjadi favorit pengguna internet dari Indonesia. Ini nih orang kita di Indonesia yang favorit menggunakan kata bismillah dan rahasia. Nah, resmi sudah selain nama anak, ya kan? Misalkan saya nama anak, misalkan siapa kalau tahu, atau misalkan bapak ibu kalian, nah, nama anaknya mungkin bisa dijadikan password. Nah, bikin variasi kata kunci problem buat banyak orang Indonesia. Jadi kebanyakan lupa gitu ya. Apa ini bikin yang sulit jadi lupa tapinya. Nah, ada 88.000 manusia yang selalu bersyukur setiap mau login ke satu platform. Apakah ya ini mungkin patutnya untuk bersyukur ya, tapi alhamdulillah katanya. Nih, alhamdulillah juga menjadi salah satu kata kunci yang diikuti. Wah, luar biasa, berarti orang-orang di kita pandai bersyukur, tapi jangan sampai juga dijadikan tindak kejahatan ini karena sudah banyak orang yang mengecek banyak sekali password-password yang menggunakan alhamdulillah. Nah, ini jangan digunakan bismillah, rahasia, alhamdulillah, tanggal lahir, ulang tahun, nama anak, alamat, dan lain sebagainya yang menjadi data-data pribadi teman-teman. Nah, kalau misalkan kan di platform-platform misalkan Facebook tuh ada biodata teman-teman. Itu kan sudah kelihatan nama istri atau langsung link ke link istrinya. Jadi ketahuan tuh nama istrinya siapa, misalkan. Nama istrinya adalah misalkan Anissa, misalkan. Anissa apa banyak tuh. Tanggal lahirnya di mana, tanggal berapa, tahun berapa sudah ketahuan. Nah, biasanya kan suka ditulis tuh merit kapan, misalkan tanggal sekarang 4 April 2023. Tuh. Nama anak misalkan siapa nama anaknya, misalkan nama anaknya Ibrahim atau misalkan siapa alamatnya di mana. Nah, itu jangan sampai dijadikan kata sandi lah. Kalaupun mau dijadikan kata sandi, bikinlah kata sandi yang sulit menggunakan angka, menggunakan huruf besar, huruf kecil, menggunakan kode-kode yang lain gitu sebagai pemanis, itu yang menjadikan sulit untuk diretas. Nah, ini jika masih ada ataupun ada yang mungkin kalau mahasiswa nama pacar mungkin ya karena bucin banget, nah, jadikan nama pacarnya misalkan siapa, misalkan Marsanda, dijadikan nama pacar, nama password gitu misalkan gitu ya, ataupun misalkan siapa lagi misalkan nama pacar siapa ya, Syahrial mungkin menjadikan nama pacar gitu, nama pacar, nama password bukan nama pacar ya. Oke. Nah, kata sandi password kumpulan karakter menjadi identitas pembuka terhadap itu kunci Anda. Salah satu metode umum yang digunakan penjahat cyber untuk mendapatkan akses akun jaringan dan informasi Anda adalah dengan membobol akun Anda ya. Serangan brutal menggunakan daya komputasi teknologi secara otomatis memasukkan semua kemungkinan. Serangan kamu salah satu serangan brutal yang menggunakan kata atau frasa kamu diketahui pada kata sandi yang umum. Nah, begitulah. Cobalah misalkan saya ngecek nih kata karena akunnya followernya ribuan ini misalkan atau jutaan, saya mau cek lah bisa nggak nih coba-coba gitu. Ambil orang mengetahui identitas email kita. Pengisian kredensial begitu satu akun dibobol, penjahat akan mencoba nama pengguna kata sandi yang sama di tempat yang lain. Jadi, wah, iseng-iseng berhadiah gitu lotre. Nah, mudah-mudahan saja bisa digunakan untuk akun yang lain gitu. Bisa tidak gitu. Nah, itu. Eh, oke. Lalu pesan atau phishing misalnya ubah kata sandi Anda sekarang. Kalau yang masih ada yang seperti itu ya saya Bapak sarankan lah untuk dirubah kata sandinya, rubah menjadi yang lebih rumit ya, lebih rumit yang susah dibobol gitu. Silahkan teman-teman berpikir apa-apa. Menggunakan kata sandi yang sama lebih dari satu akun akan membuat peretas secara efektif mengakses ke seluruh akun setelah mereka mendapatkan akses ke salah satu akun.
Nah, ponsel dan laptop ya juga bisa digunakan untuk bawa kata sandi. Ini kayaknya sudah ya tadi ada double ininya. Rekayasa sosial mensiasati orang lain agar mengungkapkan kata sandi mereka. Misalkan nanya-nanya, misalkan nanya nih, misalkan saya kenalan, misalkan ke siapa ya di sini nih, misalkan ada siapa nih, ada eh, Anggita misalkan. Anggita teh orang mana? Anggita teh orangnya asli mana? Misalkan oh saya asli Jakarta misalkan. Atau misalkan Geraldine, Geraldine tuh aslinya di mana sih? Oh saya orang Sukabumi Pak. Sukabuminya di mana? Di tempatnya di sini. Oh eh, kecamatan apa? Oh kecamatan ini. Oh desa, oh dekat rumah ini ya. Oh nomor sekian ya. Oh gitu. Nah tuh satu tuh sudah tahu alamat gitu dengan cara mengobrol pun gitu gampang gitu ya. Atau misalkan ditanya, oh udah menikah misalkan. Oh sudah, nama suaminya siapa? Misalkan oh nama suaminya siapa begitu disebutkan nama inisialnya. Oh kerjanya di mana? Oh kapan sih menikahnya gitu. Itu kan udah nanya data. Oh saya menikahnya hari Senin tanggal 22 bulan eh, bulan 2 tahun 2022 misalkan ya. Angka cantik 22 semua itu misalkan. Itu kan sudah dapat tuh tanggal lahirnya. Oh, udah punya anak berapa misalkan. Oh nanti misalkan oh kemungkinan misalnya sudah punya anak karena ini oh, anaknya satu, nama anaknya siapa tuh udah dapat lagi datanya. Ya usahakan kalau ke orang yang belum kenal ataupun ke orang yang kenal ketika ngasih identitas pribadi begitupun juga sudah mencegah lah gitu ini untuk kejahatan cyber gitu, coba-coba ngecek akun kita gitu. Oke itu ya, jadi bisa dengan cara komunikasi biasa saja, komunikasi 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 yang lazim dilakukan gitu, komunikasi-komunikasi yang lazim dilakukan. Oh, itu memungkinkan tidak atau misalkan apa namanya? Eh, mungkin tidak untuk ini untuk apa? Untuk kita bobol begitu ya. Kalau yang jahat itu. Lalu lalu menebak secara manual informasi pribadi yakin menggunakan nama dan tanggal lahir. Ya tadi searching ke yang menyentuhkan adalah profil, biodata. Saya rasa di setiap media sosial ada yang mencantumkan, ada yang enggak gitu. Kalau yang ada, ya itu mudah sekali melihatnya gitu. Ataupun data-data itu juga gampang lah kalau di kepegawaian dilihat dari NIP, dari apanya udah ketahuan itu tahun berapa lahiran ini sebagainya. Kalau menggunakan itu, ya itu sulit, apa bukan sulit, mudah untuk dibobol gitu. Itu eh, mengintip dari balik bahu setempat umum. Nah, misalkan di mesin-mesin ATM ya, misalkan kalau orang-orang tua kita atau misalkan orang saudara-saudara kita yang masih perlu bantuan gitu dengan siapapun kan pasti ngasih. Nah, mungkin ada beberapa mungkin di sini yang saya termasuk orang yang pernah diminta bantu oleh orang lain untuk eh, mengambilkan uang padahal saya bukan siapa-siapa tuh kalau berniat jahat mudah sekali tuh untuk ininya. Tapi saya alhamdulillah tidak berniat jahat ya, membantu, intinya membantu orang untuk ngambilin uang. Lalu itu kan data pribadi yang nggak boleh sama sekali. Nah, kalaupun mau dikasih tahu, ya kasih tunjuk saja bagaimana caranya. Ataupun dengan ya dengan orang terdekat pun kan bisa jadi kejahatan begitu ya kalau sudah kadung apa namanya eh untuk ini mah untuk berbuat jahat begitu bisa saja. Kadang orang terdekat juga ya, makanya harus hati-hati. Nah, penyadapan kata saya dapat sedap saat ditransmisikan melalui jaringan. Jadi ditransmisikan melalui jaringan ataupun apapun ya, ya itu sangat harus berhati-hati lah. Gitu. Jadi
Jangan sampai ataupun di handphone kita ya, di handphone kita sudah ada apa namanya? Semuanya serba ada kan. Jadi kalau hilang handphone tuh bahaya datanya. Karena di data di handphone itu terisi semua akun biasanya di situ. Dan kalau di handphone itu tidak di logout biasanya. Akun Instagram, akun eh, Facebook, akun Twitter, akun TikTok, akun banyaklah platform media sosial, email juga. Nah, itu sangat sangat berbahaya jika hilang begitu handphone kita hilang entah kemana. Orang lain mah yang pintar bukan ngambil handphonenya, lihat datanya, disinkronisasikan, oh bisa tidak diambil secara transaksional secara mobile banking. Ataupun kata sandi di mobile bankingnya terbobol tuh, tahu lagi nanti PIN dan TIN-nya, wah luar biasa, itu sudah berbahaya. Oke, kata sandi harus cukup panjang dan rumit. Nah ini nih, kalau misalkan anaknya perikanan banget, misalkan saya suka ke lautan, misalkan A-nya pakai ed, Y-nya pakai ed gitu. Jadi misalkan bikin yang seperti ini, nah ini sulit untuk dibobol nih. Nah kalau kita biasa bilangnya alay, karena eh, apa namanya, tulisannya mencela-mencelek ya. Sekarang mah sudah banyak, tapi ini untuk password ini sangat berlaku ini. Atau misalkan yang zaman dulu nih, sakitnya tuh di sini, misalkan setelah diputusin cinta, putus misalkan dengan seseorang, misalkan wah ini sangat sakit hati sekali. Nah, sampai dibikin password dan dibikin alay passwordnya, itu sangat bagus kalau untuk password ya. Nah, kalau bisa jangan menggunakan informasi pribadi seperti nama hewan, peliharaan, atau informasi saking sayangnya misalkan sama kucingnya, namanya Molly atau namanya siapa nama kucingnya gitu. Jadiin kata password. Jangan gunakan tanggal ulang tahun juga. Udah beberapa kali itu diingatkan. PIN atau untuk kata sandi Anda. Gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Jelas ya. Lalu gunakan pengelola kata sandi bila perlu. Pengelolaan kata sandi bila perlu. Di ini. Bingung? Tidak perlu bingung, repot. Ada toolkit keamanan cyber untuk usaha kecil gratis. Nah, lebih dari sekedar kata sandi ini. Oke, ini eh kata sandi yang kuat, misalkan space password gunakan untuk memindai. Ini perlu sekian waktu gitu untuk membuatnya, berapa waktunya gitu. Ataupun pakai ini membuat kata sandi apakah akun Anda telah diretas, coba diperiksa, have a bin, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini email atau nomor handphone kan bisa gitu ya. Bisa dicek nanti teman-teman. Ini ininya nih eh linknya, boleh nanti dicoba dari Kominfo, nanti saya coba masukkan di ini ya, di apa namanya, di grup chat. Ini sudah ada sekitar yang masuk hampir 40. Oh, ada yang satu akun berdua, satu akun ada yang berempat nih ya. Jadi hampir ada sekitar 50 orang lebih nih ya di partisipan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nah, ini coba have I been PW
ned.com. Nah, silahkan bisa dicek akunnya, ngecek udah ada yang retas belum, misalkan udah ada yang mencoba meretas belum. Nah itu saya kirim ulang lagi ya untuk absennya, bagi takut ada teman-teman yang lupa isi. Dan saya sambil cek di sini sebelum berlanjut, sudah ada berapa yang isi. Oh, baru ada 32 responden yang isi, masih banyak yang belum isi ya. Oke. Oke, sebentar saya screenshot dulu buktinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai sini udah ada yang coba belum untuk mencoba ngecek apa namanya? Sudah ada yang retas belum ininya? Email atau nomor handphone ya, mungkin nanti bisa dicoba sama teman-teman. Ini akhir-akhir tahun kemarin juga ada kebocoran data ya, apalagi menjelang pemilihan biasanya data-data itu suka bocor, entah dari mana, dari siapa, ataupun yang mencoba membocorkan data. Ya mungkin data-data kita sudah ada di mana gitu ya, di bank, di eh, kampus atau di mana yang notabene data-data itu penting gitu ya, jangan sampai bocor lah. Lebih dari sekedar data, ini periksa data.com, kita lihat data-data siapa. Jika data kamu ini yang harus kamu lakukan untuk menjadi kebocoran data ya, apa yang menjadi kebocoran data. Pertama, segera ganti password yang kamu gunakan agar lebih aman. Gunakan kombinasi huruf, angka, simbol, password yang kamu gunakan. Aktivasi verifikasi 2 langkah, mungkin seperti tadi ya, ketika di email eh, ketika di apa di email misalkan ada verifikasi 2 langkah. Satu, misalkan ketika orang lain buka email teman-teman atau maksa buka email teman-teman, itu ternyata ada langkah selanjutnya yang harus betul tidak gitu, ngasih tahu. Kalau sekarang makan email ada begitu, udah aktifkan verifikasi 2 langkah, ataupun di handphone aktifkan kata sandi apa gitu. Jadi ada keamanannya ganda gitu, verifikasi 2 langkah. Jadi ketika yang akan email kita mau ada yang mau buka di itu lain, ketika dia sudah berhasil bukanya, tetap memberitahu ke kita apakah benar itu kamu, misalkan ke gadget kita gitu. Itu juga bisa diaktifkan. Merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, kamu bisa menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password. Itu ya tip and tricksnya. Oke, selanjutnya mengelola kata sandi. Persempit pencarian dengan memilih sistem operasi Anda. Sistem operasi misalkan bit. Nah, cek surat elektronik Anda di have been ini atau periksa data.com dan diskusikan di kelas atau di kolom komentar.
Nah, cek surat elektronik Anda, kunjungi laman Toolkit Keamanan Cyber GCA untuk usaha kecil melalui platform Micromentor ORG dan dapat di aplikasi Bitwarden. Nah, itu silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba cek email Anda di have.ibin.pwned.com atau periksadata.com dan diskusikan di kelas atau di kolom komentar. Oke, boleh. Saya ngambil gambar. Jika ada yang ditanyakan terkait keamanan cyber, boleh teman-teman untuk diskusikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak bisa on cam, boleh tulis di kolom komentar. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Nah, apa yang perlu diketahui serta apa yang perlu Anda miliki? Autentikasi dua faktor memberikan lini perlindungan saat masuk token atau Google Authenticator, Microsoft Authenticator, kode verifikasi yang dikirim ke ponsel, sidik jari atau biometrik atau wajah ya. Nah, sekarang mungkin di beberapa handphone ataupun apapun bisa pakai only sidik jari, mungkin bisa, ataupun only pakai apa namanya, mata begitu, bisa ke wajah begitu, silahkan, ataupun pakai kode dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diaktifkan juga di ini teman-teman untuk menjaga apa namanya, akun teman-teman tidak diretas atau terlindungi lah. Menggunakan 2FA akan jauh lebih menyulitkan penyerang untuk mendapatkan akses akun Anda. Metode keamanan ini memberikan lapisan pertahanan tambahan untuk apa ya namanya, untuk tidak mudah teretas gitu. Keamanan tambahan untuk tidak mudah teretas. Nah, autentifikasi.co, oke ya, jadi saya jadi ingat sekarang sudah marak dari klik untuk ini ya, pura-pura yang ngirim paket langsung bisa ini datanya terambil atau sedot data-datanya gitu, suruh ngisi apa saja. Itu juga harus hati-hati. Dua faktor memberikan, tapi hati-hati ya, jangan sembarangan memberikan kode OTP. Nah, kan biasanya ada kode OTP Anda sekian, atau misalkan kode yang dikirim ke email, atau kode OTP yang misalnya aktivasi mobile banking. Itu jangan dikasih ke siapa-siapa tuh. Ke yang customer service, yang pegawai banknya pun nggak boleh tuh, tutupin aja sampai dia nggak lihat begitu. Itu nanti sangat berbahaya, membahayakan akun Anda, nanti bisa dicuri uangnya gitu.
Nah, kode OTP itu sangat menggunakan aplikasi atau jika tersedia. Sekarang ada contoh, selamat siang Kak, maaf mengganggu. Kami dari kasir Indomaret bisa minta tolong sebentar. Tadi ada pelanggan kami beli voucher game, tapi salah input nomor ya Kak. Jadi SMS-nya terkirim ke nomor Kakak. SMS dari WhatsApp, tulisannya Thailandnya, kodenya tulisan Thailand karena ada 6 angka kode voucher game Singgo Kak. Bisa bantu kirim screenshot SMS-nya karena pelanggan kami masih menunggu. Ini jangan sampai ya salah kirim kode OTP atau yang lain sebagainya yang kiranya merugikan. Oke, ini ada eh, pembobolan tanpa OTP nih. Pada hari ini saya berniat membayar cicilan saya di akun aku laku katanya. Tetapi setelah saya mau masuk ke akun tidak bisa dan tertulis bahwa ada yang login di akun saya pada tanggal 26 November pukul sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Karena tidak bisa login, akhirnya saya menghubungi pihak aku laku. Di situ saya terangkan bahwa akun saya tidak bisa login. Nah, akhirnya diberitahu oleh pihak aku laku nomor HP akun saya sudah diganti. Jadi nomor ganti orang lain dan setelah dicek pihak aku laku ternyata limit saya sekitar 7,3 habis sudah dipakai untuk transaksi. Waduh. Atau akun ShopeePay teman-teman ya ini ya. Saya jadi ingat istri akun ShopeePay kan bisa dibuka di mana saja. Nah itu ternyata akun ShopeePay-nya ada 100 juta misalkan ya. Atau banyak lah pokoknya akun ShopeePay-nya. Diretas tuh. Nah, dipakai belanja-belanja nanti. Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Kenapa bisa terjadi dan saya suruh membayar transaksi yang bukan yang saya gunakan. Gitu. Padahal saya tidak pernah telat membayar cicilan. Pada saat juga saya membayar karena bukan yang saya lakukan. Saya akan membayar sisa cicilan 60. Ini media konsumen nih. Nah, ini hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita ya. Terus pandai-pandai dalam eh, apa namanya? Ngecek akun-akun kita gitu ada yang protes tidak. Dua faktor. Nih boleh alat untuk autentifikasi dua faktor. Nah, boleh pakai Google Authenticator, Microsoft Authenticator, menyiapkan 2FA di akun Anda, Global Cyber Agency. Nah, pasang aplikasi autentifikasi contoh ini ya Microsoft. Boleh gratis toolkit GCA untuk usaha kecil, mikromentor aktifkan ini juga sama. Pernyataan terkait antara dua faktor, mencegah phishing dan malware. Nah, ketika kita begini, nanti ketika calon ini kita, calon yang akan dimentori kita, nanti kan teman-teman akan nge-link dengan berbagai macam wirausaha yang meminta mungkin ya. Jadi kebetulan mungkin ada pedagang yang sudah sepuh atau perlu di-guide untuk hal ini, itu bisa dibantu nanti misalkan terkait eh, apa? Terkait dengan terkait dengan ini, terkait dengan mencegah passwordnya bisa di ini tidak bisa di apa namanya di eh, kertas tidak begitu ya. Nah, itu bisa ditanggulangi begitu. Bisa ditanggulangi supaya tidak terjadi hal tersebut gitu, supaya tidak terjadi hal tersebut. Oke, ini sudah ya.
Nah, phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data sensitif. Jadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan seperti nama lengkap, password, informasi kartu kredit, debit ya, dan lain-lain ya. Ataupun eh, emoni-emoni ya yang apa namanya? Yang bahaya begitu untuk dikasih tahu ke orang lain karena memang itu ada nilai rupiahnya. Ataupun media lain, elektronik lain dengan menyamar sebagai sosok pihak yang dapat dipercaya. Nah, mungkin pernah ada telepon kalau dari polisi gadungan yang ini coba apa namanya anak ibu sudah terjadi kecelakaan, anak saya yang mana ya Pak ya? Anak yang ibu yang nomor satu si Fulan misalkan. Oh iya itu Bu betul namanya. Nah itu kan apa dia yang menyebutkan orang yang menyebutkan gitu ya. Nah, dia itu anak ibu cina yang kecelakaan. Misalkan biasanya terjadi kejatuhan itu ke orang tua ya biasanya si Fulan misalkan. Nah si Fulan oh iya si Fulan ini misalkan disebutkan namanya. Nah namanya disebutkan oh iya itu betul terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Ini untuk supaya beres. Nah silakan ibu transfer sejumlah uang atau ke sini ke A ke B. Nah, atau misalkan bisa nggak transfer ini dulu dan lain sebagainya. Itu terjadilah makanya kejahatan begitu cyber gitu. Dan itu terjadi itu ya beberapa kali mungkin terjadi. Nah, itu perlu diantisipasi juga. Malware perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer atau jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemilik. Nah, phishing ini upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data sensitif, nama lengkap dan lainnya sudah atau menyamar untuk pihak yang dapat dipercaya gitu ya, supaya dapat menguras isi rekening kita itu biasanya. Makanya harus hati-hati. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada transaksi apa gitu ya, dia sedang kuliah di luar negeri atau sedang jalan-jalan, beberapa kasus dulu saya lupa lagi namanya, tapi sempat headline dulu. Nah, transaksinya di Indonesia begitu. Jadi itunya dikuras aja semua ininya. Nah, yang di rekeningnya gitu. Maka dari itu, ketika pun teman-teman punya uang banyak gitu ya, jangan nyimpan di satu rekening. Ya, simpan di beberapa rekening, rekening A, rekening B, rekening C, rekening D, ataupun dibagi-bagi yang lebih aman. Misalkan punya uang 10 miliar, nah 2 miliar di rekening, 2 miliar lagi di tanah, 2 miliar lagi misalkan di emas, 2 miliar lagi di saham, 2 miliar lagi dia. Jadi tidak dalam satu pintu hanya uang saja semua, apalagi dalam satu rekening. Jadi harus ada banyak sakunya. Gitu. Membuat kata sandi yang kuat, lebih dari 90% serangan cyber dimulai dari phishing ya. Phishing pesan phishing tidak yang mudah disadari, mungkin terdampak berasal dari seorang yang kenal, kan bisa juga ya dari orang. Kalau kejahatan itu terjadi atas dasar kesempatan ya, meskipun yang kenal begitu, kalau ada kesempatan ya eh ini dilakukan gitu. Oke, ini saya udah berjalan hampir 1 jam ini ya, masih saya cek lagi teman-teman, takut ada yang lupa terkait mengisi Google Form-nya. Ini di form sudah ada 54. Nah, ataupun itu yang 2 orang, yang satu zoom 4 orang.
Nah, itu silahkan mengisi daftar hadirnya. Agar nanti di submit, dilampirkan ke pihak Kominfo ya. Oke. Nah, ini jadi 90% serangan cyber dimulai dengan phishing. Nah, phishing itu apa tadi? Saya ulangi lagi. Phishing itu upaya penipuan. Ya, upaya penipuan untuk mendapatkan informasi data sensitif. Gitu. Seperti yang tadi, misalkan ngobrol, saya dengan Caki, dengan siapa gitu ya. Orang yang tidak kenal atau ngobrol di mana gitu. Sampai tahulah semuanya gitu. Email, password, dan lain sebagainya. Sama persis gitu. Nah, phishing tidak mudah disadari pesan ini mungkin tampak berasal dari seseorang yang Anda kenal, eh, alamat email terlihat sama persis dengan alamat email seseorang yang Anda ingat, logo, format email tampak sama seperti yang dimiliki organisasi yang kita kenal. Penyerangan akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat email mereka tampak asli dan meyakinkan. Sebentar saya cas dulu laptop. Oke, contohnya gimana sih phishing itu gitu? Contohnya gimana nih phishing? Mencegah phishing dan malware. Ini eh, ada ya. Biasanya kalau saya cek, misalkan saya cek juga di handphone saya nih, saya juga biasanya suka ada SMS-SMS yang seperti itu. Misalkan, selamat, apa gitu. Nah, sekarang mah kebetulan lagi nggak ada. Biasanya suka ada aja ini. Selamat, Anda terpilih menjadi pemenang undian berhadiah dari PT apa sejumlah sekian puluh juta gitu ya. Sampai ada orang mungkin yang percaya hadiah itu ini untuk cek silahkan. Jadi padahal mudah. Nah sekarang juga sudah bisa ada get kontak ya. Kalau kita nggak tahu nomor siapa, kalau kita bayar yang premium di sini kelihatan itu di handphone kita kalau pakai get kontak. Misalkan saya cek nomor salah seorang lah misalkan ya di sini pakai get kontak gitu. Kalau misalkan orang lain yang sudah dia kena tipu misalkan apa namanya nge-save nomor dia penipu itu nanti kelihatan oh ini penipu jadi nggak usah diladenin. Nah, pakai get kontak bisa ketahuan nih nomor siapa ataupun seseorang nge-save nomor kita pakai nama apa gitu misalkan gitu ya. Itu salah satu eh, ininya apa salah satu ini ya cara begitu untuk mengetahui mendeteksi nomor yang di save itu nomor siapa. Ini saya coba cek di kontak, masukkan salah satu nomor yang tidak dikenal, itu kan nanti muncul tuh nomor siapa gitu. Kalau nomornya betul gitu, ada orang yang save banyak, pasti keluar namanya itu. Oh, namanya A misalkan, pasti keluar namanya. Kalau orang yang nggak dikenal, nomor misalkan ada orang yang nggak dikenal ke kita
kita kontak itu kelihatan itu nomor siapa. Atau misalkan di kontak teman-teman, iseng-iseng aja misalkan di kontak teman-teman yang terbaru yang kontak siapa nih, ada nomor nomor nggak dikenal nggak? Saya ada nih, selalu BNI Pusat menawarkan produk gitu misalkan. Ini ada saya satu nomor yang nggak dikenal, misalkan saya coba lagi cari gitu, itu nomor siapa itu ya? Gitu. Oh, ini ada namanya, saya juga nggak kenal nih. Siapa itu nggak tahu. Nah, jadi jangan sampai tertipu lah dengan hal-hal yang demikian, apalagi teman-teman sudah siswa ya. Jadi ke menjelaskan ke pihak UMKM kalau yang seperti ya udah jangan diladenin, ataupun bisa dicek nih. Phishing tidak ditargetkan berpura-pura berasal dari organisasi terkemuka. Misalkan saya ngaku-ngaku nih dari A, B, C peristiwa mungkin sedang berlangsung, misalnya pelaporan tahunan pajak. Nah, misalkan ini saya nih dengan dosen-dosen lain, misalkan ya pura-pura ada yang nelpon. Saya Rafael Aluntri Sambodo, misalkan dari Direktorat Jenderal Pajak, misalkan melaporkan pajaknya Pak Madrudi, misalkan kurang bayar ini 10 juta Pak, harus dibayar, misalkan. Oh, ini kan saya udah lapor pajak katanya. Karena mungkin karena sama nih, pas waktunya momentumnya sama nih orang-orang pegawai sedang ngurusin pajak begitu. Nah, pas ditelepon begitu ada ini ya udah, oh gimana Pak ini? Kalau enggak nanti kan kalau yang tidak lapor pajak itu kan bisa di ini, bisa di apa namanya di penjara ya, atau di apa namanya di ya dipidanakan lah gitu. Misalkan ada punishment lah gitu kalau nggak lapor itu ya, kalau kalau nggak kurang bayarnya tidak terlapor itu. Nah, misalkan itu bagaimana? Nah, misalkan sampailah terjerat begitu, ternyata penipuan begitu. Makanya ada hotline dan lain sebagainya, kasih tahu gitu, dari pajak dari mana juga. Organisasi umum yang digunakan oleh banyak orang mendebar jaringan dan menangkap sebanyak mungkin. Nah, itulah bagian dari phishing tuh. Atau bertarget dirancang mirip seperti orang atau organisasi yang akan kenal berbasis dengan Anda, perlu diselidiki lebih lanjut, memancing dengan kail atau umpan. Nah, ini juga yang akan berbuat jahat mungkin kepada Anda atau rival bisnis Anda, rival bisnis teman-teman gitu, ataupun misalkan teman-teman punya bisnis A, B, C, D misalkan. Ternyata berrival dengan temannya ingin menghancurkan bisnis Anda. Aduh, itu jadi sampai dirancang sedemikian rupa untuk menghancurkan platform-platform Anda. Misalkan terus seperti misalkan web nih, sekarang web kampus tuh ada saya kemarin beberapa menjadi pengelola web, terjadi serangan-serangan dari judi online itu. Jadi ketika kita buka web kampus itu isinya judi online gitu. Isinya link link slot, link apa begitu. Terjadi itu. Nah, itu deteksinya untuk apa? Untuk promosi, untuk eh, data dan lain sebagainya, itu sampai seperti itu tuh sekarang tuh ya pengelola web, apalagi web-webnya yang web-web kampus atau web-web yang berisikan data-data gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah, kalau di UPI sudah tertanggulangi. Nah, ini Waling, pemburuan paus bertarget tinggi, pengintaian diperlukan, mungkin melacak pergerakan selama berbulan-bulan sebelum bereaksi, imbalannya tinggi dan besar. Ini lagi yang luar biasa ya. Nah, ini juga mungkin bisa ini kan untuk apa namanya mencari eh, target yang lain gitu. Nah, malware, perangkat lunak, malware itu apa sih? Malware itu malicious software, singkat jadi malware. Perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya.
Ya mungkin ada teman-teman dari SIK ini bisa sambil berkenalan, bisa menceritakan atau sedikit berbagi informasi. Ada nggak nih yang mau menceritakan sedikit atau berbagi informasi terkait serangan-serangan yang terjadi terhadap malware atau terhadap software gitu yang diakibatkan sehingga mengakibatkan pencurian data. Ada nggak seperti itu? Ada nggak yang mau ini nih, yang mau berbagi informasi? Kalau ada boleh raise hand dan open mic, ataupun dari teman-teman yang lain saya persilahkan untuk ikut berpartisipasi ataupun cerita terkait sebelum saya lanjutkan ya, ada pengalaman dan lain sebagainya, pernah mengalami apa namanya itu phishing dan lain sebagainya, atau sengaja untuk apa ya, untuk di kesengajaan gitu teman-teman jadi target operasi hal yang tersebut, ada nggak? Atau misalkan berbagi informasi bagaimana caranya untuk mencegah hal tersebut. Oke, saya persilahkan, boleh perwakilan tiap kelasnya satu orang deh, boleh, yang mau saya tunggu silahkan. Kalau ada boleh raise hand, boleh raise hand, silahkan. Jangan nih, boleh. Oke, kalau masih pada malu-malu saya lanjutkan dulu saja. Ini malware juga. Ini saya lanjutkan penjelasan aja dulu ya sampai selesai ini. Eh, Malware juga ini perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem atau jaringan server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Udah jelas ya definisi malware ini. Setelah kita membuka kotak masuk atau inbox, penyerangan akan berharap kita mengklik tautan atau membuka lampiran berbahaya seperti kan Trojan, virus-virus itu ya, malware, virus, worm dan lain sebagainya. Mereka dapat membuat backdoor atau pintu belakang rute rahasia ke komputer untuk digunakan nanti merusak data sampai hilang ya. Saya juga pernah mengalami itu karena virus dan lain sebagainya, dari software itu sampai data-datanya hilang. Atau menginstal perangkat mata-mata untuk mengakses informasi pribadi atau run ransomware. Mereka dapat membuat backdoor nih ke pintu belakang, pintu belakang itu rahasia, merusak data atau menginstal perangkat mata-mata setelah berada di kotak masuk, penyerangan akan berharap mengklik ya. Nah, ini kalau malware itu istilah umum yang digunakan berbagai tipe perangkat lunak. Ya, virus itu mereplikasi dan menyebarkan diri melalui host seperti parasit.
menampilkan diri sebagai aplikasi dan diaktifkan ketika program pertama kali berjalan. Gitu. Worm ini mereplikasi dan menyebarkan diri melalui koneksi jaringan. Worm itu ya. Nah, Trojan tidak mereplikasi namun menyamarkan diri sebagai program yang sah. Misalkan screen server sambil menyebabkan kerusakan di belakang layar. Serangan ini mail in the middle, yakni dengan mengubah detail bank atau nomor telepon Anda. Ini juga sangat berbahaya, teman-teman ya. Nah, ini terkait virusnya, contoh malware, worm, ADM worm, core, RID, love, love letter, contoh malware, trojan, RAT itu remote administration tool atau tool administrasi jarak jauh, dan DDoS trojan atau zombie trojan. Luar biasa ya, banyak sekali mencegah phishing dan malware untuk pengguna laptop nih. Contoh malware, virus, spyware, adware. Nah, contoh malwarenya run somewhere, CryptoLocker, WannaCry, Rabbit. Nah, mungkin teman-teman dari sistem informasi sudah banyak mengenalnya ya. Nah, mencegah phishing dan malware ini dari temuan Kaspersky ya, Indonesia masih bertengger di antara 10 negara teratas dalam hal pangsa pengguna UKM yang hampir terinfeksi oleh ancaman ini. Nah, 5 negara dengan persentase upaya tertinggi pada kuartal 2022 ya, 2 tahun yang lalu lah ini. Termasuk Federasi Rusia, Brazil, China, Bangladesh, dan Mesir. OneNetRay tetap menjadi ransomware paling populer secara global. Nah, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa perusahaan sekarang sadar penuh atas bahaya ini setelah insiden OneCarry 3 tahun lalu. Situasi pandemi sekarang yang kemarin ya, yang memaksa karyawan untuk bekerja dari jarak jauh, bagaimanapun telah mengaburkan batas antara perusahaan dan keamanan pribadi dan sekaligus meningkatkan permukaan serangan yang dapat dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan cyber. Dengan bertambahnya risiko finansial yang dapat menghampiri sektor UKM, kami menawarkan bisnis wilayah Asia Tenggara berupa solusi dan layanan secara gratis untuk membantu membentengi aset dan konfederasi mereka terhadap ancaman merugikan itu. Ini sudah jelas ya, apalagi kita beberapa bulan lalu atau beberapa minggu ini juga Broadska ya. Nah, itu data-data dari negara itu juga apa namanya di retas itu juga mungkin juga berbahaya sampai bisa dipublish, atau dokumen-dokumen rahasia yang seharusnya tidak untuk dipublish bisa dipublish, itu sangat berbahaya. Nah, akibatnya smashing dan phishing merupakan modus penyerangan nomor 1 di Indonesia. Nih, kerugian yang ditimbulkan oleh malware ini secara global adalah berapa triliun nih? 2 triliun USD. Ini sumbernya dari Forbes. Ada 192.000 serangan cyber menyasar UMKM di Indonesia dengan modus rekayasa sosial. Banyak sekali serangan-serangan ini ya. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindarlah dari serangan-serangan tersebut, apalagi kepada hal-hal yang merugikan lah, itu bagi kita merugikan sekali.
Nah, antivirus bagaimana cara kerjanya nih? Ada virus, ada antivirusnya. Nah, setiap virus akan memiliki karakteristik khusus atau ciri khas ya. Nah, antivirus memeriksa ciri khas ini, menyadap virus atau mendesinfeksi dan mencegat untuk mencapai target. Nah, penyerangan akan menciptakan strain virus baru dengan ciri khas yang sedikit berbeda. Jadi mungkin berkembang ya virusnya. Setelah teridentifikasi sebagai virus, perangkat lunak antivirus diperbaharui dan sistem Anda akan terlindungi kembali. Antivirus seperti vaksin ya, atau imunitas untuk perangkat teman-teman. Ya, mungkin seperti kemarin lah kalau di kita mah analogikan waktu pandemi ya, itu kan hampir banyak orang yang terkena virus. Nah, yang tidak terkena pun harus pakai proteksi imunitas, itu namanya vaksin. Nah, mungkin di gawai, di gadget kita juga sama, di laptop, di ini mungkin harus ada antibodinya untuk melindungi gawai kita dari serangan-serangan yang kiranya merugikan atau dapat menjadikan bahaya itu untuk gawai kita. Oke. Nah, mencegah phishing dan malware juga, pasang antivirus dan pemblokiran iklan untuk komputer dan perangkat bergerak. Pastikan perangkat dan akun diperbarui. Pastikan domain email atau situs yang Anda tuju benar. Nah, bukan salah gitu, salah ketik sedikit. Nah, itu salah tuh. Anda perhatikan keamanan cyber secara rutin. Jadi rajin mengecek aja lah ya. Nah, jadi dari password sampai keamanan cyber. Nah, ini teman-teman harus ngecek atau usahakan apa namanya, ngecek secara berkala. Ngecek secara berkala bagian dari eh, ini ya, bagian dari keamanan gitu. Nah, untuk pengguna laptop nih, mungkin teman-teman juga sudah pada menggunakan di gawainya. Oke, sebentar ya, mohon maaf. Oke, selanjutnya mencegah phishing nih dan malware. Adblock, blok aja ya. Pemblokiran iklan, bisa itu iklan bukan banyak muncul di gawai kita. Ya, pusing-pusing ini mah eh, blokir aja gitu. Nah, itu teman-teman mencegah phishing dan malware. Nah, aktivitas langsung nih. Nah, aktivitas langsung ini tidak yakin dengan URL atau tautan yang diberikan. Itu nggak usah dibuka lah. Buka program Microsoft Word atau sejenisnya, blok tulisan, dan klik tahan. Salin, tempel URL ke Microsoft Word, ganti font, Times New Roman, kurang dari 30 lebih. Dengan cara ini Anda bisa melakukan membedakan karakter ILI-nya yang jelas. Begitu. Jadi ketika serinya gitu kurang jelas, ya copy aja. Copy, blok, pindahin ke Word, grupnya digedein, jadi kelihatan nih, betul tidak tulisannya. Jika tautan singkat, gunakan URL expander atau lihat seri pelatihan singkat di e-learning Mikromentor.
Nah, ada juga phishing dan malware. Nah, phishing lagi tapi beda konsep nih buat yang nomornya beredar luas. Nah, pernah mungkin satu ketika Pak Rudi itu yang mengalami jadi eh, kontak person. Nah, kontak personnya dipasang. Nah, itu banyak serangan itu. Ya, banyak serangan yang ingin apa ceritanya sudah bayar. Bapak mohon izin katanya saya sudah bayar tapi struknya tidak keluar. Eh, ini saya mau pembatalan atau bukan pembatalan, saya transfernya kelebihan. Nah, ini tapi bukti transfernya tidak keluar. Mohon bisa dikembalikan Pak karena saya dengan alasan apa gitu butuh untuk apa dan lain sebagainya. Itu betul terjadi ini beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, itu setelah dicek, di cross check kan pertama kali mungkin ya jadi eh, panitia dan lain sebagainya jadi dikonfirmasi lah ke panitia, ke Pak Isa, ke Bu Dela, ke Pak Daniel, dicek ternyata nggak ada yang masuk, belum ada uang yang masuk tuh pada bohong dengan ketentuan sekian gitu ya. Jadi tidak ada uang yang masuk sejumlah itu gitu. Nah, itu bagian dari pelajaran tuh ketika nanti eh, nomor akan disebar juga nih nanti nomornya akan disebar begitu. Nah, saran saya menggunakan nomor baru. Nah, jadi biar nomor utama teman-teman tidak diserang, hanya yang jelas-jelas punya ini saja gitu, yang apa namanya, yang mempunyai nomor teman-teman gitu. Itu sih saran saya ya. Nah, kalau bisa tadi cek aja di kit kontak, install. Kalau sering banyaknya cari yang premium. Nah, setelah itu bakal eh, nah, dari mencegah phishing nih ya. Setelah ini bakal dikirim link atau kita klik otomatis, nah, kita tercuri data mining. Mereka mencuri uang dengan cara memberikan data acak sebanyak-banyaknya, bisa dengan layanan survei, nah, ataupun survei. Ya, misalkan ada survei nih, Bapak Ibu tolong isi survei ya, ternyata wah itu pengumpulan data. Itu pengumpulan data ya. Jadi eh, sebentar ya, teman-teman, saya ada telepon sebentar, saya angkat sebentar, nanti saya join lagi. Oke, ini mohon maaf sebentar ada telepon. Nah, jadi jangan sampai tuh kalau ada survei yang sudah surveinya sangat detail nih, suruh ngisi kayak petugas sensus aja begitu. Nah, harus berhati-hati begitu ya, nama depan, nama belakang dan lain sebagainya. Itu betul nggak sih? Gitu ini teman-teman, valid nggak, dapat dipercaya nggak datanya gitu. Nah, ataupun data-data untuk ke luar negeri itu misalkan ya, misalkan saya mengalami dulu sangat sulit tuh orang
orang luar itu ketika diminta data nomor handphone sama paspornya, padahal untuk kepentingan itu untuk kepentingan kegiatan summer program tuh, itu kepentingan pemeringkatan sebetulnya untuk kita di UPI, tapi sangat sulit karena mereka meyakinkan data kita bisa dipertanggungjawabkan tidak. Ya, kalau bisa dipertanggungjawabkan baru mereka mengasih, tapi untuk meminta itu sangat amat sulit lah begitu. Ada sampai lama tidak dikasihnya. Nah, tidak mesti berupa username dan kata kunci, tetapi dengan data seperti belanja di online shop, aplikasi yang digunakan adalah lain. Kalau merasa tidak pernah daftar seminar, tidak perlu mengklik. Jadi kan kayak tadi ya, paket yang sekarang itu paket ya. Nah, paket Anda sudah sampai, silakan untuk cek resinya, klik di sini. Wah, tapi kan aneh, alamatnya nggak jelas, dicek, diklik, waduh datanya keambil dan lain sebagainya. Itu luar biasa tuh. Perlu diberantas ya. Oke. Mencegah phishing dan keamanan DNS. Apa itu DNS server? Nah, DNS adalah sebuah, ini ya, saya ulangi lagi, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL atau website ke dalam bentuk IP address. Jadi DNS itu adalah singkatan pengertiannya sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetik IP address ya secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Nah, misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis kode misalkan 17.2.217.0.142 ke dalam akses address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com gitu. Nah, gitu ya. DNS itu ya. Mencegah phishing dan malware secara aktivitas langsung. Periksa apakah antivirus dan pemblokiran iklan terinstal di komputer dan perangkat Anda bergerak. Nah, jika belum, kunjungi Toolkit KCA untuk keamanan cyber. Untuk usaha kecil, segera pasang antivirus dan pemblokiran iklan di komputer atau perangkat bergerak Anda gratis. Nah, ini pertanyaan terkait phishing dan malware, penyegaran. Nah, ini boleh nih, nanti baik jadi bahan diskusi teman-teman. Apakah boleh menggunakan satu sandi untuk semua akun? Boleh tidak? Saya cek teman-teman yang masih bertahan. Halo? Tidak, Pak. Oke, Caki ya Cak. Nggak boleh ya Cak, kata Jaki. Apakah boleh menggunakan satu kata sandi untuk semua akun? Kata Jaki nggak boleh. Kenapa nggak boleh Jak? Karena kalau udah ketahuan satu, Pak, nanti kan dicoba lagi, nanti kebongkar semua. Nah, iya, betul Jak. Jaki menggunakan kata sandinya masih dengan kata sandi yang biasa-biasa tidak? Atau sudah berbeda? Udah diedit, Pak, jadi susah, panjang. Oh, susah panjang. Alay tidak? Jembar, Ya, Pak, alainya. oke, berarti intinya harus susah diretas lah ya Jak ya. Jadi kalau sudah mengetahui, apalagi nanti ini tidak boleh. Oke, boleh nih. Jadi apa itu phishing, Cina Jak? Phishing itu apa sih? Itu, Pak, pura-pura jadi orang lain atau jadi badan organisasi atau apa gitu buat nipu. Oke, buat nipu ya. Kalau udah tahu caranya begitu, jangan sampai kita jadi nipu ya Jak ya. Nipu orang lain gitu, jangan.
Nah, kita harus memberi apa Jak namanya informasi kepada orang lain supaya tidak tertipu. Betul tidak Jak? Betul Pak, tapi Pak itu Pak, kalau yang phishing random gitu Pak, dapat nomornya dari mana Pak? Nah, phishing random ya, misalkan dapat nomor ya, itu juga kan banyak nih, disadari atau tidak, ketika misalkan nih webinar, data apa gitu, mungkin saja bisa bocor itu Jak, ataupun data-data kita bocor gitu, bisa saja. Nah, mungkin ke kita juga pernah beberapa kali gitu. Nah, mungkin data-data kita yang dulu merasa tidak pernah ini, tapi orang lain tahu gitu. Jadi misalkan apa ya? Kalau saya dulu waktu mahasiswa saya seringnya webinar sih, misalkan ya. Itu kan nanti eh, ngirim ke form dan lain sebagainya. Orang lain kan tahu tuh data kita. Nah, itu. Nah, atau mungkin eh, ke mana ya? Yang jelas ke lembaga pemerintah sih yang jelas mah. Nah, itu kan bisa dilihat nih BPJS, itu udah jelas datanya sama tuh BPJS, Dukcapil, terus BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, bank. Kita ke BUMN tuh udah masuk semua data kita tuh nggak ada yang disembunyikan lagi. Apapun mereka ketika buka kita udah tahu. Jadi pemerintah tuh sebenarnya udah tahu data kita. Nah, kalau pemerintah sudah kehack, ya kemungkinan data kita tersebar. Nah, makanya harus jaga-jaga dengan password yang betul. Asumsi saya masih itu Jak, ataupun mungkin dari eh, apa ya, dari yang lain gitu, dari yang lain yang tidak terduga gitu 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 Jak. Berarti Pak, kalau kita bikin kuesioner gitu Pak, kita suruh masukin nomor orang gitu Pak. Iya, itu kan kamu ngumpulin data orang. Nah, misalkan seperti saya nih, saya kan ngisi ini nih, eh, apa namanya, presensi. Nah, ini saya buka nih, presensinya udah ada 69 orang yang ngisi. Nah, ini kan data nih. Nah, ini kan data nih. Alamat email saya udah dapat, nama udah dapat, terus nah itu data itu aja saya udah dapat gitu. Yang dari 69 orang ini saya udah dapat data itu, minimal data email. Nah, misalkan kan dari email ini kalau yang cerdas gitu, misalkan Jahra Gustika, saya buka nih Jahra Gustika. Searching media sosial gampang sekarang kan, IG tinggal aja nyari Jahra. Kalau kamu udah tahu orangnya, fotonya, oh betul ini Jahra Gustika. Stalking tuh, udah dapat data tuh, ya kan? Nah, makanya jangan nyimpan data di media sosial yang berbahaya begitu. Gitu. Nah, yang paling penting masih passwordnya. Nah, ketika passwordnya eh, tadi sudah panjang, Jakimo sudah panjang dan ini ya sulit begitu. Begitu Jak. Terus nanti udah cari di Instagram, nanti cari di TikTok misalkan. Oh, ketemu juga nih ada. Oh betul, udah cari lagi di Twitter, betul ada di Twitter, Facebook ada di Facebook, di link misalkan, oh ada link juga ini, dapat data tuh, tinggal nyari misalkan random, kayak tadi random, nyoba-nyoba. Nah, tapi kalau kita pertahanannya kuat, password kita ini, terus sama ganda dengan misalkan protect ke handphone, misalkan kalau email ya, misalkan, itu udah nggak bisa gitu. Nah, terus kalau mobile banking, saya kemarin ganti misalkan handphone. Kalau mobile banking yang betul-betul eh, ketika dari idenya diinstal ganti ke handphone yang lain, dia minta verifikasi data dari awal, lama lagi nih. Tapi itu lebih safety, lebih aman. Nah, beda dengan yang bank-bank yang cukup install aplikasinya, langsung masukkan kodenya yang sama dengan kita, tidak perlu verifikasi ulang. Nah, itu lebih sulit. Nah, saya tidak usah perlu buka banknya di Zoom ini, tapi ada, nah, harusnya mah terstratak gitu, tersusun lagi dari awal lagi. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga keamanan data kita. Begitu, Jak. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Mungkin boleh dari
teman-teman yang lain ada pertanyaan atau mau menyampaikan pengalamannya, pernah nggak dulu terjadi phishing atau ini data gitu. Oke, oke sebentar. Ini ada pertanyaan lagi nih. Diskusi nih, kita diskusi sedikit. Nah ini kan sudah jelas lah ya. Mana kata sandi yang lebih kuat? Misalkan, saya mah sudah setia kepada rahasia. Atau nulisnya begini nih, rahasia. Nah, alasannya apa? Gitu. Mengapa mana yang lebih kuat? Gitu. Kira-kira mana yang lebih kuat nih? Ada yang mau ngasih komentar nggak? Silahkan. Nah, satu lagi nih, seseorang yang mengaku bekerja dari Gojek menelepon Anda untuk meminta Anda menyebutkan kode OTP yang dikirim lewat SMS. Apakah Anda akan memberikannya kode tersebut? Alasannya kenapa? Boleh nggak nih? Gitu. Apa namanya? Hal tersebut dilakukan. Gitu. Boleh, ada nggak yang mau menjawab? Silahkan. Tunggu nih, tungguin. Jembar ada Jembar? Ada Pak. Ah, boleh Jembar. Kata Jembar gimana nih? Yang Ini Pak, yang pertanyaan kata Sandi, pertama. Hmm. ya yang kata Sandi terkuat mah ini ya Pak, yang pakai simbol. Hmm. Karena kalau pakai simbol itu lebih susah Pak diaksesnya, kalau sedangkan cuma pakai huruf doang mah mudah Pak, mudah diaksesnya, dan berkali-kali mencoba juga bakalan bisa Pak untuk itu yang mau ngebobol gitu Pak. Oke. Jadi kalaupun dicoba, apa namanya? Kata Jembar tadi teh? Mau dicoba ininya Pak, huruf-hurufnya misalnya itu yang tukang itunya Pak, yang ngambil datanya udah tahu kata sandinya, misalnya Ah, kata sandinya rahasia, nah kan nggak tahu kalau itu ada yang huruf kecil huruf besarnya. Nah kalau itu, kalau udah tahu kan itu katanya rahasia itu, iya, nah tinggal cari huruf kecil huruf besarnya doang Pak, itu jadi iya. gampang. Lebih mudah ya. Jadi kalau kita sudah tahu gitu, ini mah tinggal kita ganti aja ya ininya apa? Berkala gitu. Oke. Nah, kalau terkait kode OTP gimana nih Jembar? Yang tadi misalkan pura-pura, saya pura-pura tukang ojek ngirim minta kode OTP kamu misalkan yang kirim melalui SMS itu. Gimana tuh? Atau WA sekarang bisa. Kalau dulu mah SMS harus ada pulsa. Oke, ulangin lagi nih pertanyaannya begini. Mana ya? Pertanyaannya tuh begini. Nah, seseorang yang mengaku bekerja di Gojek menelepon Anda itu dan meminta Anda untuk menyebutkan kode OTP yang dikirim lewat SMS atau WA lah. Apakah yang akan Anda memberikan kode tersebut? Alasannya kenapa? Masih ada?
Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Gimana Jemar? Kalau ada yang minta kode tes itu itu yang kode itu Pak harus mencari tahu dulu Pak sumbernya dari mana, apakah Ya. itu betul dari Gojek Heeh, atau enggak Pak. Karena kan heeh. nggak tahu kalau nggak belum misalnya kita langsung kasih kode itu, ntar Iya, kita yang kena bobol Pak gitu. iya betul ya. Jadi jangan sembarangan kasih kode OTP ya. Betul tidak? Gitu. Oke. Ya. Pencadangan dan pemulihan. Apa yang dimaksud dengan cadangan? Salinan informasi atau data utama yang disimpan terpisah. Contohnya di CD, USB. Nah, misalkan ini seperti data-data penting ya. Nah, kalau bagi teman-teman mungkin skripsi itu ketika sedang diserang virus, tidak ada backup datanya, hanya nyimpan hanya di laptop saja. Waduh, ketika terserang virus dan lain sebagainya, sudah nyusun sampai bab 5, besoknya sidang, tinggal ngeprint gitu. Besok lusa tinggal ngeprint, hilang datanya dari nol lagi. Waduh, itu mah nangis darah ya. Ya, nangis darah. Dan itu terjadi itu ketika saya sedang menyusun, ada beberapa bukan teman-teman saya lah dari jurusan lain gitu. Ada yang kejadian seperti itu gitu. Jadi tidak mencadangkan data. Nah, mencadangkan data itu penting. Misalkan simpan data-data penting itu simpan di platform yang lain yang kiranya bisa dicadangkan di flash disk, di apa namanya penyimpanan eksternal yang eh, penyimpanannya besar atau di tempat-tempat yang lain yang kiranya atau di email dan lain sebagainya yang kira-kiranya kita aja yang bisa akses begitu ya. Nah, begitu. Jadi biar datanya tersimpan dengan rapih dan jelas. Jika terjadi insiden, baik dari serangan cyber dan bencana alam atau peristiwa lainnya, Anda dapat memulihkan data dengan perangkat menggunakan cadangan. Nah, misalkan ijazah tuh dari SD, SMP, SMA itu tidak di-scan, yang hanya ada ijazahnya aja misalkan. Nah, sudah ada ijazahnya amit-amit terjadi kebakaran atau banjir ataupun hilang gitu misalkan. Tidak ada mentahannya gitu. Wah, itu udah sulit tuh. Ya, harus ngurus lagi ke sekolah, perlu surat kehilangan dari kepolisian, belum tadi sinkronisasi data ke PD Dikti, data NISN dan lain sebagainya. Wah, sulit itu. Makanya perlu pencadangan data itu penting begitu. Jadi ketika teman-teman sekarang ini kan ada nih sudah kuliah, pasti ada data akte kelahiran, KK, KTP, SIM, apalagi yang bentuknya PJS, banyaklah data-data penting. Itu dibikin soft filenya, simpan, kirim di email, misalkan simpan di email. Jadi ketika nanti nyari ada atau simpan di drive yang bisa buka hanya teman-teman saja. Nah, itu untuk pencadangan data kalau tidak dicadangkan ya sulit itu nanti ketika ada keperluan atau hal-hal yang lain gitu yang tidak diinginkan lah seperti tadi misalkan skripsi hilang ataupun yang sering mah dompet hilang misalkan isinya banyak. Nah gitu meskipun eh, apa eh, ininya tidak ada tapi ada salinannya kan lebih mudah gitu kalau sudah di scan sama dengan bentuk aslinya gitu. Nah itu jadi ini pengingat-ingat buat teman-teman juga untuk hal-hal yang penting seperti yang tadi saya sebutkan itu silahkan di backup itu datanya di backup. Nah pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha juga. Nah bukan hanya ketika teman-teman usaha juga. Terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh kehilangan data dan aktivitasnya berbahaya dapat berdampak serius pada produktivitas keuangan usaha Anda. Nah, berapa besar biaya yang harus ditanggung jika Anda kehilangan ponsel pintar atau tablet Anda sekarang? Nah, hitungnya besar sekali, bukan masalah handphone dan lain sebagainya, datanya dan lain sebagainya itu yang penting gitu.
tidak dapat login dan berjualan gitu. Itu juga sama. Sekarang mungkin kan kalau yang YouTuber, yang yang artis Instagram dan lain sebagainya, kehilangan akun tuh sama dengan kehilangan apa, dia nggak bisa endorse dan lain sebagainya, kehilangan akun YouTube gitu, nggak dapat AdSense juga, waduh, menangis darah itu ya. Nah, tidak dapat lagi mengakses file pelanggan atau file tersebut rusak. Nah, kita kan sudah punya langganan misalkan di Shopee, misalkan langganan kita sudah ada 1000 misalkan, wah, akun kita diretas dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang berbahaya juga. Diberitahu bahwa informasi tidak dapat diakses kecuali jika Anda membayar tebusan. Nah, jika situasi ini dapat dijadikan karena sejumlah alasan-alasan kegagalan, ya, misalkan hard disk, kesalahan manusia, pencurian data, serangan cyber, kerusakan yang tidak disengaja, ataupun hal yang lain, ini yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi individu tersebut. Nah, ini yang perlu dihindari. Lalu pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Ya, penting lah bagi pengusaha juga begitu. Cadangkan data akan sangat membantu untuk memulihkan, melanjutkan pekerjaan Anda. Nah, sekarang kan sudah sinkron by Google misalkan. Kalaupun ganti handphone, jadi saya nggak perlu lagi nge-save nomor-nomor penting gitu, misalkan sudah link ke Google saja. Ketika nanti ganti handphone, ganti apalagi sudah mudah, ataupun yang lain sebagainya. Nah, pencadangan sangat penting bagi kelangsungan bisnis. Ya, aku sebal sama temenku ngerjain skripsi kok cepet banget, udah mau selesai. Terus waktu aku pinjam laptopnya, harddisknya isi skripsinya kok quick format. Nah, sekarang dia belum sidang, tapi aku mau sidang, asik kan, jadinya aku duluan katanya ya. Ini sangat jahat sekali. Misalkan si Jaki udah mau sidang nih ya, si Jembar apa iseng, coba saya lihat, si Jembar coba saya lihat skripsinya Jaki, iseng merenya klik kanan. Nah, kayak yang ini kan klik kanan, lalu skripsinya di quick, terus format. Nah, itu kan luar biasa ya. Nah, katanya udah ada firasat gak enak sama file ini. Inisiatif copy di FD, tapi tanpa sadar yang diklik cut, dan beberapa menit dari situ FD-nya nggak sengaja ketekan sama tangan sampai potong. Sampai patah, potong. Akhirnya FD-nya rusak, file hilang di laptop. Gini mungkinnya kalau udah takdir harus ngerjain ulang. Wah, itu mah luar biasa, udah bimbingan dan lain sebagainya, ngerjain ulang dari nol, perlu berapa bulan lagi gitu ya. Ini sangat sakit, menusuk ke hati ini, suku ubun-ubun ya, bukan ke hati lagi. Kalau kebayang kejadian sama kita itu, waduh, menusuk hati dan ubun-ubun. Tuh. Ransomware dan cadangan, catatan tentang ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang memblokir akses ke sistem perangkat atau file hingga tebusannya dibayar. Contoh, WannaCry mengeksploitasi kerentanan di OS. 12 institusi di Indonesia mengalami serangan ini, termasuk perusahaan perkebunan dan manufaktur serta perguruan tinggi. Nah, merupakan ancaman malware nomor 1 bagi bisnis, meskipun jalan pintas dapat ditempuh dengan membayar tebusan. Saran yang umum adalah tidak melakukannya. Nah, ransomware adalah jenis malware yang memblokir akses sistem perangkat atau file hingga tebusan dibayar. Biasanya dalam mata uang kripto, misalkan Bitcoin. Jenis malware ini semakin populer. Nah, ini juga harus diwaspadai ya, karena kita ketahui ya, kripto teh dan Bitcoin juga mahal ya. Itu untuk anak-anak SIK tuh yang ada ini. Sedangkan virus WannaCry terjadi, itu banyak sekali, harus kita waspadai. Nah, ransomware dan cadangan nih, ada sebuah perusahaan besar masih menjadi target utama kejahatan cyber atau serangan yang meminta tebusan di Indonesia. Serangan yang terjadi sepanjang tahun. Nah, tidak terlepas dari maraknya sistem bekerja di rumah atau work from home ya. Kemarin ketika waktu apa namanya, COVID gitu, karena pandemi gitu ya, yang mengingatkan celah masuk bagi penjahat cyber.
Nah, Kaspersky di Indonesia, nah, Doni Kusmandarin mengungkapkan itu ada jumpers daring dari 2020. Menurutnya ada lebih 49% serangan ransomware di Indonesia ditunjukkan pada sektor pengusaha. Udah jelas ya menyerang. Nah, ini berdasarkan ransomware diblokir di Asia Tenggara selama Januari sampai Agustus 2020, 2 tahun yang lalu. Berarti ya, ini sekarang juga sudah masih up to date mungkin. Serangan dari jumlah tersebut sebanyak sekian ratus ribu tuh, 298.000. Di antaranya merupakan upaya serangan terhadap pengguna di Indonesia. Ini angka yang tidak sedikit. Mereka tidak berhenti sejak kasus ransomware Waransi pada tahun 2017 dan terus beraktivitas sampai sekarang. Luar biasa ya. Ini angka yang tidak sedikit ya, mereka tidak berhenti kasus ransomware 2017. Nah, dari jumlah total upaya serangan di Indonesia tersebut sebanyak 49% serangan ditujukan pada sektor enterprise, sektor individu meliput urutan kedua 34%. Disusul sektor usaha kecil 2% ya. Itu sampai ke yang kecil-kecil. Cara kerja ransomware sangat sederhana sehingga banyak orang yang tidak sadar terhadap jebakannya. Dia menuturkan ada 5 jenis ransomware yang paling banyak ditemukan menyerang Indonesia. Trojan ransomware Win32 Stop. Wah, ini bahasa apa ini? Bahasa-bahasanya ya. Saya juga belajar lagi nih. Sehingga upaya pencegahan menghimbau untuk menerapkan berbagai kebiasaan dasar yang mengurangi risiko serangan. Dia mencontohkan mencadangkan data, menggunakan perangkat lunak keamanan yang sah, yang berbayar gitu ya, dan selalu mengevaluasi sistem keamanan yang dimiliki para pengguna. Merupakan memperparah. Jadi ketika WFH itu memperparah ransomware ya, ada banyak serangan gitu, ada 2% serangan yang menyasar usaha kecil. Ada sekian 29.000 pencegahannya pencadangan data atau perangkat lunak yang sah untuk mengevaluasi keamanan. Nah, dari sini betapa pentingnya mencadangkan data gitu ya, ataupun teman-teman juga sama, ada harus sesuatu bentuk penyimpanan yang kiranya dapat menunjang gitu, dapat diakses, kiranya mencegah kehilangan data, apalagi data-data yang penting, data-data skripsi untuk teman-teman. Kalau saya mah data-data kerjaan, mungkin yang lain sebagainya. Nah, jenis pencadangan daring, cloud ya, membuat salinan data penting dan menyimpan di luar lokasi Anda di server yang aman di cloud atau Dropbox, Google Drive, OneDrive. Nah, kelebihannya apa? Cadangan daring melindungi Anda dari segala jenis kehilangan akibat kegagalan fungsi hard drive, pencurian, bencana alam, dan lainnya. Nah, sekarang sudah mulai itu sehingga spek laptop juga penyimpanan datanya kecil ya. Sekarang sudah ke base to internet, tapi juga harus hati-hati juga nanti ketika nyimpan di internet, password dan lain sebagainya juga harus terdeteksi dengan aman. Jangan sampai kita simpan tapi semua orang bisa akses data kita. Nah, itu juga yang salah. Harus terhubung ke internet, kurangannya itu. Jadi ketika nanti dan lain sebagainya harus terhubung ke internet, itu jadi suatu kurangan juga. Jumlah ruangannya terbatas, betul. Kalau kemarin tidak dibatasi, itu sekarang sudah makin dibatasi. Kalau mau nyimpan lebih banyak mungkin harus berbayar penyimpanan data. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan. Lalu pencadangan awal dapat memakan waktu jauh lebih lama daripada di drive eksternal, terutama jika Anda memiliki banyak file. Nah, itu menjadi catatan lah ya bagi teman-teman untuk bisa mencadangkan data lebih baik gitu. Nah, pencadangan dan pemulihan. Dengan pemulihannya silahkan bisa pakai sistem operasi banyak lah ya sekarang. Mungkin satu slide terakhir nih sebelum saya tutup. Udah hampir beberapa menit lagi 2 jam ya teman-teman. Cadangan data
mengkonfigurasi pencadangan untuk Android atau iPhone menggunakan drive eksternal, mengkonfirmasi cadangan untuk komputer atau PC Mac menggunakan drive eksternal. Perkirakan mengenai data penting Anda. Data yang jika sampai hilang akan menyebabkan Anda tidak bisa bekerja, seberapa rutin dan di mana Anda akan mencadangkannya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian dari teman-teman ya. Mudah-mudahan di pertemuan ini teman-teman kan sudah bisa akses di Mikromentor ya, materinya. Silahkan, nanti teman-teman sudah bisa akses di sana terkait materinya, lain sebagainya. Teman-teman bisa explore lebih banyak. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Oke, saya tegaskan ini boleh absen, jangan lupa. Saya rasa sudah banyak yang mengisi absen, sudah ada 75 responden. Nah, terima kasih yang sudah dapat berkenan hadir dalam pertemuan kali ini. Masih ada 3 pertemuan ke depan mungkin dengan saya. Nanti kita teknisnya mungkin tiap minggu ya, kita bertemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan semangat ya, meskipun dalam keadaan yang puasa-puasa dan keadaannya padat ini di luar jam perkuliahan. Oke, terima kasih teman-teman atas atensi dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi, berdiskusi dalam pelaksanaan pelatihan ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tahun